Halo sahabat media Desa Pasawahan, info yang beredar kepada saya bahwa di Desa Pasawahan terdapat banyak komoditi yang dikembangkan, khususnya di bidang pertanian dan juga bidang peternakan. Untuk lebih detailnya terkait dengan bagaimana aktivitas-aktivitas kegiatan pertanian dan peternakan yang ada di Desa Pasawahan, satu persatu akan saya kunjungi para petani, para peternak. Semoga ini dapat menjadi inspirasi dan tambahan info buat rekan-rekan sahabat media Desa Pasawahan dan juga buat seluruh petani seluruh Indonesia. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bahkan sampai dengan saat ini, seperti kita ketahui bersama, Indonesia dilanda dengan wabah COVID-19. Dari mulai perkotaan sampai dengan pelosok pedesaan, kita semuanya menerima dampak daripada COVID-19 tersebut. Sehingga dampak dari COVID-19 tersebut mengakibatkan ekonomi masyarakat sangat terpuruk dan juga masyarakat banyak yang kehilangan penghasilan. Nah, ada satu info yang menarik. Tepatnya di Desa Pasawahan, masyarakat senantiasa sangat antusias dalam mengantisipasi gejolak ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 dengan cara memaksimalkan potensi pertanian. Salah satu info yang menarik adalah mereka berjibaku bekerja sama dengan pemerintah desa, bekerja sama dengan para kelompok tani untuk menggenjot perekonomian melalui sektor pertanian. Salah satu contohnya adalah mereka berupaya untuk mengembangkan budidaya bawang merah, dan ini sangat menarik. Mari kita saksikan liputannya secara bersama-sama. Itu pemimpin. Kalau saya ketua DPRD bukan pemimpin, saya wakil rakyat. Nah, kalau Paku itu pemimpin rakyat. Ini sebuah percontohan. Lahan yang sudah dimiliki dimanfaatkan untuk pertanian dan kita bisa makan dari lahan yang sempit itu. Itu bisa kaya raya dari itu. Sejatinya manusia modern yang maju adalah manusia yang mandiri. Untuk latar belakang kegiatan ini yaitu untuk memajukan Desa Pasawahan di bidang pertanian itu ya. Nah, ini kerjasama dengan kan di Pasawahan itu ada SMK ya, SMK Pertanian. Nah, desa itu bekerja sama dengan SMK Pertanian. Didanainya itu dari dana desa buat PKTB. Mungkin itu. Dan tujuan diselenggarakan ini supaya Desa Pasawahan itu menjadi sentral pertanian. Jangan pertanian itu sebagai bancakan saja. Jadi semua masyarakat harus mengenal pertanian. Soalnya kalau di sini itu kebanyakan masyarakat itu bertani, makanya harus mengetahui pertanian itu seperti apa. Untuk pengelolaan ini, program ini mungkin ke masyarakat, ini pengelolanya oleh masyarakat, soalnya ini ada padat karya tunai, jadi melibatkan semua masyarakat, semua warga Desa Pasawahan dari 6 dusun. Untuk masyarakat Pasawahan ya mungkin ini percontohan. Desa cuma memberikan percontohan untuk penanaman dan bawang merah ini ya. Moga-moga nanti kedepannya masyarakat itu bisa lebih maju dari penanaman ini, mengenal seperti apakah penanaman bawang itu dan bisa dikembangkan di masyarakat. Terima kasih untuk para semua rekan-rekan guru, staf pengajar dan perangkat desa yang sudah bekerjasama dengan kami. Intinya untuk program ini, program penanaman bawang merah di SMK Pasawahan, saya harapkan mudah-mudahan bisa lebih maksimal, lebih terukur dan terarah. Artinya program ini tidak hanya berlangsung satu program ini, tapi bisa berkelanjutan. Karena visi misi kita ini adalah bagaimana sekolah itu menciptakan, mengembangkan potensi desa dan mengembangkan menjadi sekolah untuk membangun desa lah, gitu ya, seperti itu. Ya, harapan saya mudah-mudahan ini bisa berlanjut, tidak sampai berlanjut hari ini, tapi juga berlanjut sampai nanti anak-anak kita bahkan cucu-cucu kita untuk meneruskan penanaman bawang. Dan mudah-mudahan program ini terlaksana dengan baik dan kita tetap sinkron dengan pemerintah desa setempat dan didukung juga oleh pemerintah Muspika di Kecamatan Banjar Anyar dan Kabupaten Ciamis.
tanggapan saya, support saya ini sebuah kegiatan yang sangat bagus, di mana masyarakat bersama siswa SMP Plus Pasawahan, SMK Pertanian Pasawahan ikut serta, dan ini kegiatan pertanian untuk mendapatkan uang karena yang ditanam adalah bawang. Yang ditanam bawang artinya mereka belajar bagaimana mandiri untuk mendapatkan uang, belajar untuk tidak menjadi buruh pabrik, tapi lebih belajar mandiri, menguasai wilayah lahan, kemudian dari lahan itu dapat uang. Ini pendidikan yang hebat yang saya support, saya salut kepada SMK dan pemerintah desa. Harapan saya yaitu, saya juga tahu bahwa program ini dibiayai dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Judul programnya Padat Karya Tunai. Ini artinya kemudian bekerja sama dengan SMK. Ada masyarakat yang terlibat, termasuk masyarakat yang saya senang, anak-anak SMP ikut serta. Ada PPL, ada ketua MUI, ini lengkap ini. Ada BPP, itu dulu BP3K, sekarang namanya BPP. Nah, kemudian saya juga diundang. Saya berharap memang ini dilanjutkan terus, bukan hanya karena program menurut Menteri Desa kudu uang desa, uang dana desa harus pintu, tapi senantiasa diprogramkan. Walaupun memang ini awalnya penanganan COVID ya. Nanti setelah COVID tidak ada pun ini lanjutkan. Karena ini memandirikan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan ekonominya. Nah, bagaimana mereka mendapat ini, kita kan jauh ke kota, dan saya sangat berharap anak-anak ini tidak menjadi jongos-jongos pabrik, tapi mereka bisa hidup dapat uang dari tanah yang mereka miliki. Nah, ini saksinya Pak Polisi. Pak Polisi juga terlibat ini. Terima kasih Pak Diki ya. Siap. Harapan saya itu, ini pembelajaran, ini merupakan starter dari pemerintah desa bekerja sama dengan sekolah. Karena ini starter, maka ini semakin cepat, semakin meluas. Saya berharap seluruh masyarakat dengan komoditi yang berbeda-beda. Sekarang bawang, nanti cabai, kemudian cabai rawit, atau kemudian nanti pakso dan sebagainya. Tanaman hortikultura, atau bisa jadi tanaman biofarmaka, kan begitu. Ini sebuah percontohan. Saya berharap aku bisa menggerakkan seluruh masyarakat di Desa Pasawahan ini yang memang wilayah pertanian, yang hidupnya dari pertanian, sedikit perikanan, ada sawah. Nanti kita juga bisa ke depan tanah yang sebelah sana atau selanjutnya ini tanami padi. Kita punya benih padi untuk di darat. Kita punya benih. Jangan senantiasa menyatakan bahwa nanam padi di sawah, enggak. Bisa di darat, bisa di halaman rumah. Bisa di ini, karena orang Sunda bilang huma di darat. Nah, ini kembangkan kemudian sampaikan pada rakyat Pak Kuwu. Menanam padi jangan untuk dijual, tapi menanam padi untuk makan. Karena kalau menanam padi untuk dapat uang, ya satu orang harus 1,5 hektar baru ada keuntungan. Nah, lebih untuk makan aja lah. Kalau untuk ingin uang ya nanam bawang, nanam cabai. Ya, ini kembangkan juga padi. Nanti saya punya benih inbreed MSP ya. Dan sudah dicoba di Pasawahan, bagus sekali MSP 7. Sampai satu malennya 600 bulir. Itu begitu harapan saya, bukan hanya bawang, tapi seluruh yang dimungkinkan ditanam di sini, dari tanaman pendek sampai tanaman buah-buahan. Dan saya sarankan jangan menanam yang diambil kayunya, karena nanti akan gunung lagi. Ya, jadi saya sampaikan Pak Kuwu ke masyarakat, karena lahan yang sudah dimiliki dimanfaatkan untuk pertanian dan kita bisa makan dari lahan yang sempit itu. Sebenarnya untuk 100 tumbak kita bisa kaya raya kalau efektif dan efisien mengelolanya. 10 tumbak untuk rumah, 20 tumbak untuk padi, 10 tumbak untuk ikan, 10 tumbak untuk biofarmaka, tanaman obat, 10 tumbak untuk tanaman sayur-sayuran, 10 tumbak untuk kandang ayam atau kandang bebek. Itu bisa kaya raya dari itu. Bisa kaya raya. Nah, kenapa tidak? Karena kita bahwa yang namanya manusia maju menjadi karyawan. Itu yang salah. Sejatinya manusia modern yang maju adalah manusia yang mandiri, yang tidak bersandar pada siapa. Bertani di darat, tidak bersandar pada siapapun. Dan saya percaya Pak Kuwu, karena saya termasuk yang mendukung Pak Kuwu ini. Oke, halo sahabat media Desa Pasawahan.
Pada kesempatan ini saya sedang berada di lahan milik salah satu petani di Desa Pasawahan yang sudah sekian lama membudidayakan tanaman yang cukup langka di sekitar kita, yaitu tanaman bawang merah. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya bagaimana program ini berjalan, bagaimana budidaya ini berjalan, mari kita temui petaninya secara langsung. Oke, baik sahabat tani, di belakang saya ini sudah nampak lahan bawang merah. Mari kita temui petani pembudidayanya secara langsung. Halo, assalamualaikum. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Saya Epul, biasa dipanggil Epul. Boleh saya tahu sejak kapan Pak Epul ini mengembangkan budidaya bawang merah? Budidaya bawang merah ini saya sudah melakukan sejak 2019. Jadi awal mulanya saya lihat karena potensi di Pasawahan ini kan pertanian, tapi pertaniannya masih kebanyakan tanaman yang jangka panjang. Dan lihat juga beberapa komoditas, kemungkinan saya lihat dari tanah dan cuacanya ini kategorinya kan dataran rendah. Meskipun ketinggiannya hampir 470, beberapa jenis masih bisa ditanam di ketinggian tersebut. Makanya saya mencoba waktu itu 25 kilo. Kalau 1 kilo itu kan sekitar, kalau umbi hampir 200 per kilonya. Saya coba tanam dan selama 2 bulan ini berhasil bisa mencapai dari 25 kilo itu 3 kintal panen. Oke, baik. Terakhir saya coba tanam sampai 2 kintal. Wow. 2 kintal bibit. Jenisnya sampai hari ini memang bawang Bima Brebes gitu, karena kan yang lebih kalau di pasaran ya agak bagus lah ininya pasarnya. Alhamdulillah setelah 2019 berjalan 1 tahun, teman-teman ini ada beberapa yang tergabung, kemudian kita bikin kelompok tani. Kelompok taninya Taruna Tani. Kalau di yang anggota kelompok tani ini ada beberapa orang yang menanam, karena kan kemarin kebetulan setelah kita tanam sering panen, ikut di Hari Kerja Pertanian. Komoditas bawang merah ini jadi unggulan katanya di Desa Pasawahan. Akhirnya dari pemerintah ada kemarin itu ngasih buat beli bibit sekitar 3 kintal, kemudian ditanam sama teman-teman yang lain. Oke, jadi prestasi yang teman-teman raih ini sudah dibawa ke pameran di acara HAK. Ya. Lalu di sana diakui sebagai produk komoditi unggulan ciri khas dari Desa Pasawahan, mungkin begitu. Dan selepas itu langsung ditindaklanjuti oleh bantuan dari pemerintah. Ya, kan desa kemudian dengan beberapa pemerintah yang lebih atasnya, saya kalau waktu itu dengan anggota DPR ikut tanam bareng di program desa itu. Nah kebetulan saya waktu itu bareng, ya menemani lah, kalau dibilang tenaga ahli masih jauh, tapi menemani teman-teman untuk belajar bersama program desa tersebut. Ya, alhamdulillah dari situ ternyata dari pemerintah, dari dinas pertanian datang, oh ini bagus. Akhirnya dari situ baru dapat, setelah di desa baru dapat ini gitu. Dapat program Bawang merah ini potensial. ya. Kenapa ini cocok di tanah ketinggian Desa Pasawahan. Ya. Terus tanahnya juga cocok, iklimnya cocok, sekitar di bawah 25 derajat ya, suhu di bawah sekitar 25 derajat. Nah tanaman bawang ini cukup bisa menjadi andalan. Kenapa? Dari mulai tanam itu 60 hari sudah dapat dipanen. Kalau teman-teman petani mau mengembangkan ini untuk salah satu sektor yang memang untuk meningkatkan ekonomi, ini sangat potensial sekali. Dari hari pertama tanam bisa dipanen sampai usia 60 hari. Tantangan atau resiko yang mungkin dihadapi oleh petani bawang merah itu apa saja, Pak? Kalau ada 2 musim ya, musim hujan sama musim kemarau. Kalau musim kemarau yang penting ada kesediaan air cukup. Untuk menyiram. Nah itu 30 hari ke bawah memang harus disiram setiap hari. Itu mau tidak mau kalau tidak ada
hujan. Kalaupun ada hujan ya nggak perlu disiram, Ya. gitu. Yang penting tanah itu tidak terlalu kering, tapi juga tidak boleh terlalu basah. Basah itu basah oleh air ya, bukan basah kandungan. Nah, kalau musim kemarau itu pengendalian hama dan zat pengganggu tanamannya itu cukup rendah. Oke. Bisa 1 minggu sekali untuk pengendalian. Oke. Kemudian kalau pencegahan juga cukuplah 1 minggu sekali. Jenisnya fungisida, insektisida. Yang penting di situ dilihat bahan aktifnya untuk pengendalian di. Jadi ada 2, masa vegetatif dan masa generatif. Masa vegetatif itu 30 hari ke bawah, masa generatif 30 hari ke atas. Sampai 2 bulan itu. Sampai 2 bulan sampai panen. Oke. Jadi memang selama 2 bulan itu kita punya tanaman bawang ini nggak bisa ditinggal. Oke. Harus setiap hari pagi, siang, sore kita lihat ada jenis hama atau pengganggu tanaman atau enggak. Oke, Kalau enggak siap. ya nggak perlu ada tindakan-tindakan. Tapi kalau ada, apakah itu tindakannya harus disemprot dengan fungisida atau insektisida? Saran dari Kang Epo nih ya, kalau misalnya ada teman-teman sahabat petani lainnya yang mau belajar mengembangkan, langkah-langkah awal yang harus diperhatikan itu Yang penting yang pertama adalah pupuk dasar. pupuk dasar. Pupuk dasar itu sebetulnya yang bagus itu dengan menggunakan kohe kambing Ya. yang sudah dijadikan kompos, Oke. yang sudah tidak ada bau, kemudian sudah tidak panas. Karena kalau kohe kambing memang resikonya rumput, Ya. tapi untuk tanaman bawang ini cocok. Kalau dengan kohe ayam yang pedaging yang usia 40 hari dipanen, itu kan kohenya bercampur dengan sekam. Nah itu memang lumayan tinggi Oke. kandungan potensi jamurnya, sehingga itu butuh diolah dengan baik. Buat teman-teman nih ya, khususnya yang berada di Desa Pasawahan ataupun di luar Desa Pasawahan yang mau secara detail mengetahui terkait dengan teknis panduan lebih detailnya, silakan untuk menghubungi beliau. Kiranya Pak Epo tidak akan keberatan kalau ada rekan-rekan yang bertanya, mengajak diskusi atau sharing ilmu pengalaman Dengan senang hati. dengan senang hati Dengan ya. senang hati. Yang penting ya pagi sampai malam lah, Oke, ya. bisa ke rumah atau bisa ke sekolah Oke. Atau bisa langsung kelas. atau bisa langsung kelas. Dari pengalaman Pak Epo sendiri, dari pengalaman Kang Epo, apakah Kang Epo selama berproses ini mendapatkan poin bahwa komoditi bawang merah ini bisa dijadikan sebagai sektor untuk meningkatkan ekonomi di desa? Ini sangat memungkinkan, karena yang pertama usianya 2 bulan sudah bisa dipanen. Oke. Yang kedua, kalau pasar, terutama pasar ini kalau kita ke Tengkulak memang ya ada selisih biasanya 10.000 dari petani dengan nanti pas di pasar. Oke. Kalaupun ini dipasarkan di lokal, 1 atau 2 desa ini kan bawang merah ini kebutuhan pokok. Oke. Siap. Saya sudah pernah menghitung, satu rumah tangga itu minimal setengah kilo per minggu. Per minggu itu kalau masaknya nggak begitu rutin. Kalau rutin bisa lebih. Itu per rumah tangga. Sekarang tinggal kali aja satu desanya ada berapa. Apalagi kalau misalnya di desa-desa sering banyak kegiatan hajatan-hajatan seperti itu. Pasti kan kebutuhan konsumsinya pasti lebih tinggi gitu kan. Dari lini pemerintah nih ya, harapan Kang Epo untuk kedepannya, peran pemerintah dalam mengembangkan hal ini, kira-kiranya poin-poin apa saja yang Kang Epo butuhkan atau teman-teman butuhkan untuk memaksimalkan produksi? Kalau untuk memaksimalkan produksi memang yang pertama adalah ketersediaan bibit. Karena cost tertinggi itu ternyata bibit. Oke. Yang kedua itu adalah pupuk susulan. Kebutuhan pupuk dan pengendalian hama, ya fungisida lah. Oke. Fungisida dan insektisida.
Yang berikutnya itu kalau musim kemarau. Kemarau ya. Musim kemarau itu pokoknya. Oke. Kalau ada air bisa berjalan, kalau nggak ada ya jangan berani-berani gitu. Kalau yang ada di area sini apakah sudah tersedia drainase atau sejenis embung atau sejenis sumber air yang mungkin disediakan oleh pemerintah? Nggak ada. Belum ada? Belum ada. Mungkin nanti kalau ini sudah berjalan mungkin Iya, gitu ya. iya. Harapannya minimalnya soal yang pertama itu air untuk irigasi pertanian. Oke. Yang kedua soal pupuk dasar. Yang penting bukan soal mahal atau murahnya, tapi adanya. Oke. Karena gini sekarang lumayan susah gitu pupuk gitu. Dari segi penjualan, pemerintah bisa berperan dalam hal apanya? Segi penjualan ya harga sebetulnya. Harga. Kalau untuk yang pemangku kebijakan adalah standar harga gitu. Oke. Standar harga pemerintah. Kalau harga di bawah, tolonglah dari dinas pangan atau bulognya Iya. ini bisa menampung Hasil petani. panen, hasil ya. Karena di teman-teman yang lain juga kan sekarang lagi panen raya, harga jatuh, nggak ada nih standar harga. Sebetulnya berapa harga standar harga bawang merah ini? Oke. Sehingga ketika harga jatuh ya petani rugi. Harga tinggi kita sebetulnya bukan pengen tinggi atau rendah, tapi ada standar Oke, siap. gitu. Oke. Itu untuk pemangku kebijakan. Kalau untuk yang di daerah memfasilitasi ya tadi pengairan. Ya. Ya. Oke ya. Nah, ini ya buat teman-teman sahabat-sahabat di birokrasi pemerintah juga, mohon untuk bisa ditindaklanjuti terkait dengan keluhan-keluhan dan harapan-harapan dari Kang Epo yang mewakili petani yang membudidayakan bawang merah di kelompok tani Taruna Tani ya, Taruna Tani. Siap. Oke, baik teman-teman sahabat tani semuanya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ternyata Kang Epo ini sangat berkompeten, sangat menguasai terhadap teknik dasar seputar budidaya bawang merah. Buat teman-teman yang mau berdiskusi, silakan untuk langsung menghubungi beliau. Sekian video liputan kami terkait dengan seputar budidaya bawang merah yang ada di Desa Pasawahan. Kita lanjutkan ke komoditi yang lainnya. Let's take it slow. Where you go, I go too. Rekan-rekan sahabat tani semuanya, setelah tadi saya melakukan liputan terkait dengan budidaya bawang merah, sekarang kita masuk ke komoditi selanjutnya. Ini adalah komoditi yang sangat langka dan juga banyak diminati oleh masyarakat masa kini karena komoditi ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apa komoditi tersebut? Ini adalah tanaman vanili. Mari kita ikuti secara bersama-sama bagaimana penjelasan dari pemilik kebunnya. Langsung saja kita ke TKP. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Kami dari media info Desa Pasawahan ingin tahu lebih banyak, ingin tahu lebih dalam terkait dengan budidaya vanili yang Bapak kembangkan di sini. Boleh saya kenalkan terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Oh, saya Aceng yang domisili di sini, orang Pasawahan sini dan istilah asli petani vanili sini. Gitu. Oke. Bapak mulai membudidayakan budidaya vanili ini sejak kapan? Sekitar 2 tahun yang lalu lah, dari awal kita tanam, bibitnya dikembangkan secara bertahap, yang simpel-simpel saja, yang bahan seadanya. Untuk populasi jumlah tanam yang ada di kebun ini, berapa pohon yang sudah tertanam? Untuk sekarang ini lahan sekitar 56 batai, 1.500 lah. 4.500 pohon. Ya, dengan metode legowo. Terkait dengan harga berapa sekarang? Ya, kalau standar harga vanili tergantung kualitasnya. Oke, tergantung kualitas. Yang termahal itu istilahnya kisaran harga 200.000 lah. Basah. Untuk sekarang ini. Kalau misalnya nanti dikeringkan dengan metode yang sempurna, tentunya akan lebih mahal pastinya ya. Yang pasti seperti itu. Kategori bibit F1 namanya, F1 bibit unggul. Nah, oke. Dari mulai tanam sampai dengan bisa menghasilkan, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kisaran 2 tahun lah. 2 tahun. Kebun vanili ini dilakukan upaya sendiri. Secara persiapan modal pun istilahnya kalau didata 0% lah, istilahnya nggak pakai modal sama sekali nih. Makanya kalau kita mau nanam, nggak pusing-pusing lah, kita lakukan apa adanya aja gitu. Ini sangat menarik nih, maksud daripada modal yang sangat minim itu gimana tuh maksudnya? Semuanya dari mulai kompos
media tanam terus tajar semua itu semuanya nggak ada nilai belinya. Oke. Jadi kita lakukan semuanya bahan yang ada aja. Ini kan otomatis 2 tahun belum sempat menjual buah, mungkin ya belum. Kang Aceng, dari tanaman vanili ini selain daripada menjual buah, pernah mendapatkan keuntungan uang nggak? Sangat menguntungkan. Sepertinya selama setahun aja kita udah mendapat hasil. Ini kan vanili sifatnya kalau ingin besar sulurnya harus dipotong. Oke. Nah, potongannya itu kita manfaat untuk dijual. Oke, sangat menarik teman-teman ya. Ini budidaya vanili, tapi sebelum mendapatkan panen buah pun ternyata Kang Aceng ini sudah bisa mendapatkan meraup untung dari menjual sulur yang dijadikan sebagai bibit. Kalau boleh tahu nih, dari mulai awal sampai dengan sekarang 2 tahun dari penjualan sulur, berarti nih dari penjualan sulur sudah bisa meraup keuntungan berapa nih? Keuntungan itu sekarang udah berjalan dalam hitungan 2 bulan ya. Ya. 2 bulan dari seperti ini ya. Betul. Seperti ini. Ya. Kita jual untuk 2 ruas ini. Nilai jualnya sekitar 3.000 perak ya. Ya, 3.000. 3.000. Kalau 1 meter saya jual 5.000 kan. Oke. Udah bisa menjual berapa meter kira-kira? Hasil jualan bulan kemarin ini saya jual 1.000 meter. 1.000 meter. Iya, 1.000 meter dari pucuk tracingan ini ya. Dikali harga 5.000 aja seperti itu. 1.000 meter. 1.000 meter dikali 5.000 rupiah. Teman-teman semuanya bisa mengalihkan ya. Pengelolaan dan juga sumber permodalan ini masih mandiri, belum ada pihak-pihak baik itu investor yang memang memfasilitasi untuk terselenggaranya kegiatan budaya ini. Nah, ke poin selanjutnya nih Kang Aceng ya. Kira-kira target berarti kan di tahun berikutnya nih mulai keluar banyak buah. Kang Aceng menargetkan target Kang Aceng nih dari budidaya tanaman vanili ini, kira-kira 1 kali panen targetnya nih dapat berapa jumlahnya? Dan ditargetkan dapat berapa hasil untungnya? Target selanjutnya untuk hasil buah itu insya Allah ya. Tahun depan insya Allah target tahun depan kita buahkan sekitar 60%. Dari total 4.000 ya, yang ditanam 4.500 batang itu kan. Yang setelah itu nanti saya lakukan paneli ini supaya berbuah, dan hasilnya ini ya, hasilnya saya kategorikan setiap sulur ini ya, targetnya bisa mencapai 0,5 kilo lah. 0,5 kilo untuk tahap awal. Untuk tahap awal. Sulur sepanjang 1,5 meter ini. Oke, 1,5 meter. Nah, sekarang kita hitung secara rincian kasar nih ya. Berarti taruhlah kita hitung 1.000 pohon yang berbuah. 1.000 pohon itu menghasilkan 0,5 kilogram polong vanili. 0,5 kilogram dikali saja mungkin ya, berarti secara otomatis sudah menghasilkan 5 kintal buah polong. Tadi Kang Aceng dengan harga terendah yang sekarang berlaku adalah 200.000. 500 kilo dikali 200.000 rupiah. Coba ya, apakah ini Anda tidak tertarik, tidak berminat dengan budidaya vanili ini? Semoga ini dapat menginspirasi buat rekan-rekan sahabat semuanya. Kesimpulan Kang Aceng dari awal sampai dengan sekarang budidaya vanili, dari segi modal, dari segi halangan, rintangan, bagaimana? Saya rasa masalah halangan dan rintangan itu nggak ada, karena penjiwaan saya ini kan seorang petani. Kalau seorang petani merasa bermasalah untuk bercocok tanam itu salah kan? Iya, mestinya kita siap lakukan, seperti saya ini. Ini paneli udah sangat menjanjikan kalau segi penghasilan. Kalau masalah kendala sama persoalan hama semuanya itu nggak ada, bisa ditanggulangi ya. Sangat gampang lah. Untuk diketahui bahwa vanili ini sebagai rempah dengan nilai yang sangat tinggi karena dibutuhkan oleh seluruh dunia. Salah satunya kenapa vanili itu bisa mahal, yang saya tahu browsing di internet, karena tidak semua negara, tidak semua wilayah di dunia itu cocok ditanami vanili. Nah, salah satunya di Indonesia itu cocok ya Kang Aceng ya. Sangat cocok di Indonesia itu karena iklimnya yang sangat mendukung. Jadi buat teman-teman sahabat tani semuanya, silahkan
untuk mulai melirik bisnis budidaya vanili ini sebagai dasar untuk kita bisa menciptakan sebuah penghasilan, menciptakan sebuah pendapatan dari budidaya vanili. Mungkin Kang Aceng, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasan segala halnya, sangat bermanfaat sekali buat kami. Semoga ini tanamannya subur dan tidak banyak kendala, tidak banyak halangan, sehingga Kang Aceng bisa mendapatkan mendapatkan hasil sesuai target yang diinginkan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Oke Mas Bro, sekian liputan budidaya vanili ini. Semoga ini dapat menginspirasi buat rekan-rekan sahabat tani dimanapun Anda berada. Sekian video dari kami, lanjut ke video yang lainnya. Oke baik, rekan sahabat tani dan juga rekan sahabat media Desa Pasawahan, kita lanjut ke komoditi yang lainnya. Setelah tadi kita banyak membahas terkait dengan komoditi pertanian, kita beralih ke komoditi bidang peternakan. Ini ada yang sangat menarik. Di sini ada satu kelompok tani dan bahkan ada satu peternak yang sudah sukses dan juga berhasil mengembangkan teknik-teknik, metode-metode terbaru dalam upaya budidaya kambing atau budidaya domba. Di belakang saya ini sudah nampak banyak sekali ya. Ada domba Garut di sini, ada domba juga di sana. Nanti kita akan ketahui lebih detailnya bagaimana proses dan kesuksesan serta tahapan-tahapan dalam upaya budidaya peternakan kambing ini. Mari saksikan videonya secara seksama. Ini sudah ada owner atau pemilik dari peternakan ini. Mari secara bersama-sama kita langsung berdiskusi dengan beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sareng saha? Bapak Agus. Bapak Agus. Oke ya. Jadi ini sama Kang Agus. Ada panggilan lain mungkin supaya saya lebih gampang? Kalau sehari-hari dipanggil Ape. Oke, Kang Agus Ape ini ya. Panggilan gaulnya ini kan, kebetulan masih muda juga kan, Kang Agus Ape. Dari sejak kapan mulai merintis sampai dengan sekarang ini, kapan dimulainya ini budidaya atau peternakan kambing ini? Kalau awal mungkin dari tahun 2018. Sudah dari 2018 sampai dengan saat ini bertahan di usaha peternakan kambing. Metode-metode dalam upaya beternak kambing ini apakah sudah mulai menerapkan metode-metode yang modern atau masih monoton menerapkan metode yang seperti zaman dulu atau istilahnya metode jadul? Kalau saya pribadi masih metode lama lah. Metode lama. Kalau kan kalau sekarang kan segi fermentasi ya kalau ini. Tapi pakan alhamdulillah mungkin sekarang pakai menanam odot. Menanam rumput odot. Jadi tidak terfokus ke mencari rumput liar saja mungkin ya. Tidak, ya. Kan sekarang memakai rumput odot secara otomatis itu kan ditanam dulu berarti. Ditanam dulu. Kisaran kalau dari awal mungkin 3 bulan bisa dipakan pakai pakan. Tujuannya menggunakan rumput odot ini untuk apa saja tujuannya nih? Maksud dan tujuannya? Mungkin kalau tujuannya buat peternak biar memudahkan gitu ya. Contoh kalau musim kan ada musim hujan atau musim kemarau gitu. Kalau musim hujan kan lebih gampang, lebih enteng kalau mencari rumput. Nah, untuk yang sekarang di ternak nih, ada berapa ekor? Mungkin kalau semuanya gitu kan di sana ada domba biasa juga ada. Ada. Ini domba Garut. kan, kalau di sini khususnya domba Garut. Kurang lebih 24. Berarti dari menanam rumput odot ini betul-betul memangkas waktu dan juga memangkas cuaca ya. Kalau misalnya meringankan gitu. Kalau misalnya cuaca hujan bisa diantisipasi dengan tanaman ini gitu kan. Dari total 25 tadi kan 25 ekor misalnya. Dari yang Kang Ape alami nih, apakah sudah bisa rutin bisa menghasilkan secara ekonomi? Tapi itu tergantung kalau menurut saya itu secara ekonomi emang menguntungkan lah, menghasilkan. Kalau saya mah mungkin dalam 1 bulan 1 aja lah itu. Menjual 1 ekor saja cukup. Tapi bukan berarti mesti harus dijual dalam 1 bulan itu. Oke. Tapi minimalnya 1 bulan 1. Gitu. Oke. Jadi kalau minimal. Kalau misalnya kita mau menargetkan, mungkin enak. Enak menghitung lah gitu. Enak menghitung. Jadi kalau bisa dikalkulasikan ya katanya gitu kan, per bulan itu sudah bisa ditargetkan menjual 1 ekor. Rata-rata yang dijual itu kisaran harga berapa tuh?
Kalau domba biasa kisaran minimalnya mungkin 25 lah, 2,5 juta. 2,5 juta. Kalau yang full, yang besar, mungkin nyampe lah 32. Selanjutnya nih, Pak selanjutnya, apakah Kang Ape tergabung dalam sebuah komunitas atau sebuah kelompok tani di Pasawahan? Kelompok tani alhamdulillah masuk, Ada masuk. tetapi belum kalau peternakan belum Maksimal. maksimal. Belum fokus mungkin ya. Belum difokuskan ke tanaman lah. Barokah tani. Barokah Tani Pasawahan ya. Jadi sudah tergabung dalam sebuah kelompok tani yang mana memang kelompok tani secara umum programnya masih di seputar pertanian. Kendala Kang Ape selama beternak kambing ini apa saja? Mungkin boleh disampaikan. Kalau kendala ya, kalau domba biasa mungkin nggak terlalu signifikan lah kalau kendala. Kalau domba Garut itu kan ada mungkin perawatan lebih intensif mungkin. ya, kan harus dicukur apa gimana gitu. Kalau cepat pertumbuhan tanduk mungkin itu segi pembutikan. Oke. Nah, di pangkal tanduk gitu. Oke, siap. Itu harus diperhatikan Ya, mungkin ya. Mungkin Nah, kalau dari segi domba Garut mungkin itu daya tahan tubuh rentan, Bang. Kalau oke. dibandingkan sama domba biasa. Domba biasa. ya. Sejauh ini, apakah ini dari mulai awal merintis sampai dengan berkembang seperti ini, apakah menggunakan modal pribadi atau memang modal investor atau memang ada bantuan dari pemerintah? Mungkin kalau untuk saya pribadi ini menggunakan modal pribadi. Dari awal nggak langsung segini banyak kan. Betul. Bertahap lah. Bertahap. Dari awal mungkin kalau nggak salah 5 ekor. Dari awal 5 ekor Dari awal memulai beternak, gitu ya, kan. mulai. Sampai sekarang mampu menambah sampai dengan jumlah 25 ekor lain ya. Seandainya ada masyarakat yang lain yang menonton atau masyarakat Pasawahan pada khususnya yang mau mulai mengembangkan ternak kambing nih, yang pertama kali harus dipelajari itu apanya? Mungkin kalau segi peternakan, kalau segi modern lebih baik mempersiapkan pakan terlebih dahulu. Ya. Seperti pakan Contoh lah, sekarang kan lagi booming ya, lagi Ya. rame penanaman rumput odot dulu lah gitu. ya. Di sekitaran kebun. Oke, jadi sebelum kita membeli bibit, sebelum membuat kandang, siapkan dulu sumber pakannya dengan cara menanam odot gitu ya. Yang Kang Ape ketahui, selain odot ada tanaman apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber pakan dengan cara ditanam terlebih dahulu? Rumput odot, pakcong, ingres lah. Pakcong itu sejenis ingres. Oke. Kendala-kendala yang harus diantisipasi pada saat budidaya kambing, pada saat peternakan kambing. Apa? Kalau beternak ya pasti ada kegagalan. Mungkin dari segi kematian. Ya. Kalau antisipasi sih mungkin di segi perawatan lah. Perawatan nomor satu perawatan. Contoh kandang lebih bagus gitu ya. Terlalu dibersihan lah setiap minggu sekali. Nomor satu kan pakan itu kalau musim gini lah. Contoh kalau musim hujan ya, kalau dikasih pohon singkong biasanya itu selalu mengatakan kalau daun singkong itu mengandung ini ya, getah ya. Itu kadang memungkinkan bisa kematian ke peternak. Oh, mungkin keracunan ya dari getah itu. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Lebih baik gitu ya, kalau singkong itu jangan langsung dikasih. Dia disimpan dulu lah 1 hari. Dilayukan mungkin ya. Mungkin secara umum ada lagi yang mau disampaikan dari Kang Ape terkait dengan peternakan dan pengembangan budidaya atau pengembangan peternakan kambing nih di Desa Pasawahan nih. Mungkin adalah saya kan masuk ke kelompok ya. Oke. Mungkin saya pribadi mewakili. Oke. Kami gitu ya, selaku peternak pengen ditingkatkan oleh pemerintah desa. Iya. Kira-kira nih apa saja yang dibutuhkan seandainya pemerintah setempat mau mendukung terhadap program ini? Mungkin kalau segi kelompok ya mungkin dari Terakna aja lah. Itu sistemnya kan bisa bagi hasil sama kelompok. Kalau misalnya program ini terus berlanjut dan pihak manapun yang mau mengembangkan, seandainya mungkin dibutuhkan pelatihan-pelatihan, itu kira-kiranya siap nggak nanti dari kelompok ini untuk mengikuti pelatihan itu? Itu malah lebih bagus. Lebih bagus. Kan kalau di sini ya, khususnya di Pasawahan masih belum ada ya.
belum ada segi peternakan modern, itu pembelajarannya apa gitu. Oke. Tapi itu sangat dibutuhkan. Kalau begitu berarti secara umum para peternak yang ada di sini masih menggunakan sistem atau metode zaman dulu mungkin ya. Arti penting juga ya ada pendampingan, ada pelatihan dari pihak-pihak terkait yang mana agar peternakan ini bisa berkembang sesuai dengan harapan dan mampu menjadi sumber pendapatan ekonomi, sumber pendapatan untuk masyarakat Desa Pasawahan. Kang Ape, terima kasih atas waktunya. Semoga ini selalu berkembang, terus maju, dan juga semoga Kang Ape bisa menginspirasi banyak peternak atau calon peternak khususnya di Desa Pasawahan, umumnya seluruh peternak yang menonton video ini. Terima kasih Kang Ape atas waktunya. Sukses selalu. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaan Anda. Inilah liputan kami beserta dengan Kang Ape sebagai owner atau pemilik dari peternakan ini. Semoga dapat menjadi sebuah rekomendasi, menjadi sebuah referensi buat teman-teman yang mau menjalankan aktivitas usaha peternakan kambing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.